Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Anggriani dengan NIM 1233151018. Saya mahasiswi BK Reguler A 2023 ingin mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, teman-teman, materi yang pertama itu tentang pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti seluruh sistem ketatanegaraan Indonesia harus dilandaskan oleh nilai-nilai Pancasila. Ini mencakup penyusunan undang-undang, amandemen undang-undang, serta penyelenggaraan pemerintahan yang selalu berpedoman pada semangat Pancasila. Ini disampaikan oleh Tani Reja dan kawan-kawan pada tahun 2016. Nah, yang kedua adalah konsep negara, tujuan negara, konsep dasar negara, dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang pertama kita masuk dulu konsep negara nih teman-teman. Menurut Diponolo pada 1975, negara adalah organisasi kekuasaan berdaulat yang mengatur tata tertib rakyat di suatu wilayah. Nah, ada 3 unsur nih teman-teman, 3 unsur utama negara. Nah, yang pertama adalah wilayah atau daerah atau teritorial. Nah, yang kedua adalah rakyat, yang ketiga adalah pemerintahan. Nah, selanjutnya ada tujuan negara. Nah, sebenarnya apa sih tujuan negara? Tujuan negara menurut Dipolo pada tahun 1975 mencakup 5 aspek utama. Yang pertama ada kesejahteraan dan kebahagiaan, yang kedua ada kemerdekaan, ketiga ada kekuatan dan kebesaran, keamanan dan ketertiban, dan yang terakhir ada keadilan. Nah, yang ketiga adalah konsep negara. Nah, teman-teman, konsep dasar negara merujuk pada landasan utama dalam membentuk dan menjalankan negara yang identik dengan norma dasar, cita hukum, cita negara, dan dasar filsafat negara. Nah, yang keempat ada urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, teman-teman, urgensi Pancasila sebagai dasar negara ini dapat dipahami melalui 2 pendekatan nih teman-teman. Yang pertama adalah pendekatan institusional. Nah, pendekatan ini harus memastikan negara berjalan sesuai nilai Pancasila untuk mencapai tujuan nasional dan human resources dan yang berfokus pada peran individu dalam mewujudkan masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada hubungan antara proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang 1945 nih teman-teman. Hubungan proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat erat dan tidak terpisahkan. Pembukaan Undang-Undang 1945 menegaskan kembali pernyataan kemerdekaan, merealisasikan isi proklamasi, serta menjabarkan cita-cita bangsa. Selain itu, pembukaan memberikan penjelasan, penegasan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, materi selanjutnya itu mengenai hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat formal dan material. Secara formal, Pancasila tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 dan menjadi dasar tertib hukum Indonesia, teman-teman. Secara material, isi pembukaan Undang-Undang 1945 ini merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sehingga disebut sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Nah, materi selanjutnya itu tentang penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945. Nah, penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945 ini terlihat dalam pokok-pokok pikiran yang mencerminkan cita-cita hukum negara, Pancasila sebagai asas kerohanian Undang-Undang 1945, lalu Pancasila sebagai dasar dan pembentukan hukum tertulis dan tidak tertulis sehingga mewarnai seluruh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya ini adalah materi terakhir dari saya teman-teman, yaitu implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara, khususnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Nah, teman-teman,
bidang politik Pancasila diwujud yang pertama itu adalah bidang politik, teman-teman. Di bidang politik, Pancasila mau diwujudkan melalui sistem demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat dengan prastruktur dan infrastruktur politik dalam pembentukan kebijakan, teman-teman. Nah, yang kedua ada bidang ekonomi. Nah, di sini nilai-nilai Pancasila tercermin dalam keadilan sosial, pemerataan, serta peran koperasi sebagai pilar ekonomi. Nah, yang ketiga itu ada bidang sosial dan budaya. Di sini bidang sosial Pancasila menanamkan nilai gotong royong, lalu juga nilai gotong royong yang harus dijaga di tengah arus globalisasi ini, teman-teman. Nah, yang terakhir itu ada bidang hukum. Nah, di bidang hukum pertahanan dan keamanan, Pancasila ini mendasari kebijakan bela negara untuk menjaga kedaulatan nasional. Baik teman-teman, segitu saja presentasi dari saya tentang Pancasila sebagai dasar negara. Saya pamit undur diri.